dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-59 Korps Wanita TNI Angkatan Laut menggelar bakti sosial dan vaksinasi di kantor Kepala Desa Bojongnangka, Bogor. Curah hujan yang tinggi tidak menghalangi para prajurit marinir untuk bergerak cepat mengevakuasi korban banjir sejumlah wilayah Kota Makassar. What actions are most excellent? To gladden the heart of human beings, to feed the hungry, to help the afflicted, to lighten the sorrow of the sorrowful, and to remove the sufferings of the injured. Kami atas nama kru JJM TV turut prihatin dan berduka atas musibah erupsi Gunung Semeru. Semoga saudara-saudara kita, masyarakat yang terdampak diberi keselamatan, kekuatan lahir batin, serta ketabahan. Amin. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ainul Fatih kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Rabu 8 Desember 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Demi menghilangkan trauma pada anak-anak pasca bencana alam erupsi Gunung Semeru, tim psikologi TNI Angkatan Laut laksanakan psikoedukasi dan psikososial bagi anak-anak Lumajang, Jawa Timur. Tim dari Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut melaksanakan psikoedukasi dan psikososial di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang kepada anak-anak terdampak bencana Gunung Semeru. Tim memberikan 3 terapi yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam bentuk kegiatan menggambar, melukis, mewarnai, menyanyi, menari, mengarang, dan kegiatan lainnya untuk menghilangkan trauma yang terjadi pada anak-anak pasca bencana alam erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang yang lalu. Dalam kegiatan ini, tim di bawah pimpinan Letkol Laut Teknik Mawi Utomo, psikolog juga bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI Pusat, HIMSI Jatim, HIMSI Jember, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang, Psikologi Polda Jatim, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, Kemensos, Dinkes Lumajang, Puskesmas Penanggal, dan relawan setempat. Pendampingan dalam kegiatan psikoedukasi dan psikososial ini diharapkan dapat membantu meringankan permasalahan psikologis bagi keluarga, terutama untuk anak-anak yang masih kecil sehingga membutuhkan pendampingan untuk meminimalisir hal-hal yang dapat terjadi secara psikologis. Kegiatan ini sejalan dengan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono agar keberadaan prajurit TNI Angkatan Laut dimanapun membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya kita beralih ke Bogor, di mana dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-59 Korps Wanita TNI Angkatan Laut menggelar bakti sosial dan vaksinasi di kantor Kepala Desa Bojongnangka, Bogor. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-59 yang jatuh pada tanggal 5 Januari 2022 mendatang, Korps Wanita TNI Angkatan Laut menggelar bakti sosial dan vaksinasi yang ditinjau langsung oleh Kepala Kelompok Staf Ahli Koarmada 1, Laksamana Pertama TNI Tresna Kusumawati, bertempat di kantor Kepala Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kegiatan yang mengusung tema Bersemangat Tangguh Wujudkan Indonesia Tumbuh dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Hari Ulang Tahun KOAL, Letkol Laut Kesehatan Wanita Ida Ayu Nyoman Putranti, dengan mengerahkan 5 tim tenaga kesehatan yang terdiri dari Diskesal, Diskes Lantamal 3, dan Puskesmas Bojongnangka dengan menargetkan 500 dosis jenis Sinovac untuk dosis pertama maupun kedua dan jenis AstraZeneca untuk dosis kedua. Laksma Tresna berharap dengan dilaksanakannya vaksinasi COVID-19 dalam rangka memperingati hari ulang tahun KOAL dapat menambah herd immunity bagi masyarakat desa Bojongnangka yang berada di Bogor. Sehingga serbuan vaksin ini bisa terlaksana dengan baik. Utamanya masyarakat, alhamdulillah masyarakat kita sudah mulai meningkat. Kenapa vaksin ini mungkin semakin lama semakin sedikit ya? Karena memang sudah
Biasanya kita mengadakan namanya serbuan, ya, jadi minimal ribuan. Tetapi sekarang kita laksanakan hanya 500 karena memang yang lainnya sudah tervaksin. Selain melaksanakan baksos, sebelumnya juga telah dilaksanakan donor darah di Gedung Neptunus Mabesal. Kedepan juga akan dilaksanakan ziarah ke makam pendahulu Koal dan Anjang Sana kepada Koal yang sedang sakit. Dalam kegiatan tersebut, Laksma Tresna didampingi Kepala Desa Bojong Nangka Haji Amir berkesempatan menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan warga. Curah hujan yang tinggi tidak menghalangi para prajurit marinir untuk bergerak cepat mengevakuasi korban banjir sejumlah wilayah Kota Makassar. Prajurit Sarang Petarung Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 6 Makassar mengevakuasi warga yang terdampak banjir di sejumlah wilayah di Kota Makassar. Curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi selama 3 hari berturut-turut sejak Minggu 5 Desember hingga 7 Desember 2021 terdampak meluapnya air sungai, drainase, dan kanal karena tidak mampu menahan debit air membuat sejumlah rumah warga terendam banjir. Saat ini tim siaga bencana alam Yon Marhanlan 6 telah diterjunkan ke lokasi terdampak banjir yang berada di Kelurahan Sudiang, Biringkanaya, bergabung dengan tim SAR TNI Polri, BNPD dan instansi terkait lainnya untuk melakukan evakuasi sekaligus membantu warga. Dan Yon Marhanlan 6 Makassar, Mayor Marinir Alex Zulkarnain mengatakan evakuasi berlangsung di lokasi yang berdampak banjir terparah. Warga dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir ke titik aman dan pengungsian yang berada di Masjid Khadijah Biringkanaya secara bergantian oleh prajurit Yon Marhanlan 6 dan tim SAR gabungan. Lebih lanjut, dan Yon Marhanlan mengatakan bahwa kepada seluruh prajurit yang melaksanakan evakuasi agar menerapkan prosedur penyelamatan yang berlaku serta dengan tetap mengutamakan zero accident. Sampai dengan saat ini, proses evakuasi masih berlangsung terhadap 217 orang atau 53 KK yang terbagi di 3 RT, serta dengan jumlah KK keseluruhan sekitar 500 KK yang berada di Puri Patene Permai Jalan Patene, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dari Makassar kita menuju ke Tarakan. Demi terbentuknya herd immunity di kalangan sekolah menengah, Lantamal 13 Tarakan memvaksinasi pelajar di wilayah Tarakan. Terus gencar mendukung program pemerintah demi kelancaran pembelajaran tatap muka di Indonesia, Lantamal 13 Tarakan kembali menggelar serbuan vaksinasi bagi pelajar sekolah menengah yaitu SMA Negeri 2 Tarakan dan SMA Negeri 4 Tarakan yang berlangsung di SMA Negeri 2 Tarakan, Jalan Gang Kelinci, Kelurahan Kampung 6, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Kelas 2 Tarakan, Diskes Lantamal 13 menyiapkan 800 dosis vaksin jenis Sinovac khusus untuk pelajar. Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan untuk menuntaskan program vaksinasi dosis pertama dan kedua sehingga tercapai harapan terbentuknya herd immunity di sekolah menengah wilayah Kaltara, khususnya Kota Tarakan. Kegiatan vaksinasi pelajar dalam rangka menyambut Hari Armada tahun 2021 ini sesuai dengan perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan terhadap masyarakat. Masih dari wilayah Tarakan, dalam rangka Hari Ulang Tahun Armada RI ke-76, Komandan Lantamal 13 Tarakan menanam bibit mangrove di lahan tambak yang berdekatan dengan markas Komando Lantamal 13 Tarakan. Raungan mesin motor trail memecah suasana Mamburungan di siang hari yang mendung dan bergerimis hujan. Kumpulan motor trail yang ditunggangi pejabat Forkopimda dan instansi pemerintah di kota Kaltara bergerak menuju lokasi penanaman mangrove yang medannya berlumpur. Dan Lantamal 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Edi Krisnamurti sengaja memilih lokasi penanaman di lahan tambak yang berdekatan dengan markas komando. Tujuannya supaya mudah mengawasi dan menjadi media pembelajaran pengelolaan mangrove. Gubernur Provinsi Kaltara, Bapak Zainal Arifin Paliwang,
didampingi dan Lantamal 13. Sesampainya di lokasi penanaman secara simbolis menyerahkan bibit mangrove ke perwakilan TNI Angkatan Laut sekaligus ikut menanam bibit mangrove tersebut. Acara penanaman mangrove ini merupakan rangkaian dari kegiatan menyambut Hari Ulang Tahun Armada Republik Indonesia. Gubernur sangat mengapresiasi kegiatan ini karena selain melestarikan lingkungan juga menolong petani tambak. Dan Lantamal 13 menyampaikan bahwa pimpinan TNI Angkatan Laut yaitu Kasal selalu memerintahkan jajarannya untuk membantu mensukseskan program pemerintah pusat dan daerah. Program pelestarian mangrove ini sudah merupakan instruksi Presiden dan Kaltara akan dijadikan pusat hutan mangrove. Jadi memang kegiatan hari ini itu dalam rangka untuk melaksanakan hari ulang tahun Armada RI tahun 2021. Kami melaksanakan penanaman mangrove di sekitar lahan di lingkungan Lantamal 13. Memang ini sudah merupakan program dari pemerintah, jadi penanaman mangrove ini harus dilaksanakan. Apalagi Kaltara ini tempat nantinya akan menjadikan forest landscape, pusatnya mangrove dunia di sini. Lebih lanjut, dan Lantamal 13 juga mengucapkan terima kasih kepada komunitas motor trail binaan POMA Lantamal 13 yang membantu meminjamkan dan mengantarkan tamu undangan menuju ke lokasi penanaman. Sebagai wujud kepedulian dalam rangka Hari Armada RI ke-76, Pangkalan TNI Angkatan Laut Ketapang membagikan sembako kepada nelayan pesisir Kendawangan. Lanal Ketapang juga bagikan sembako kepada nelayan pesisir Kecamatan Kendawangan dengan menggunakan combat boot dan sea rider, membagikan sembako kepada masyarakat nelayan tradisional di pesisir Kecamatan Kendawangan. Komandan Lanal Ketapang menyampaikan bahwa pembagian sembako di perairan wilayah kerja Lanal ini selain memperingati Hari Armada Republik Indonesia ke-76, juga merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Laut khususnya Lanal Ketapang terhadap sesama. Bantuan yang diberikan Lanal Ketapang kepada nelayan pesisir di Kecamatan Kendawangan diharapkan mampu meringankan beban para keluarga nelayan di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan bakti sosial tersebut mendapat respon luar biasa dari para nelayan tradisional di sekitar Desa Kendawangan Kiri, Kendawangan Kanan, Banjarsari, dan Desa Keramat Jaya yang mendapat bantuan sembako. Kegiatan yang diselenggarakan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya netizen, demikianlah seluruh informasi Nevi News hari ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya Fatih beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Maritim Jaya, Indonesia maju. Jalus Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.